Hukum i'tikaf. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-i'tikafu sunnatun fi kulli waqtin. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah pada setiap waktu, kapan saja, setiap waktu, mau Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad, atau setiap bulan atau setiap tahun. Wa huwa fi syahri Ramadan asyaddu istihbaban, dan apatah lagi lebih dianjurkan lagi, ya, lebih ditegaskan lagi di saat di bulan Ramadan, lebih dianjurkan lagi. Wa fil ashr akhir minhu akadun, yaitu pada 10 akhir di bulan Ramadan tentu lebih ditekankan, lebih dikuatkan lagi. Illa kecuali an yundarahu ala nafsihi fayusbihu wajiban, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya. Nah, kalau misalnya dia bernazar untuk i'tikaf, sengaja aku bernazar kalau misalnya saya nanti lulus sekolah, dapat pekerjaan, selesai dari kuliah saya, maka saya akan bernazar i'tikaf. Nah, makanya di sini illa an yundarahu ala nafsi fayusbihu wajiban. Kalau dia bernazar untuk i'tikaf, maka bukan sunnat lagi, tetapi jatuh kepada wajib. Wa binaan ala dzalika, ya, karena apa yang telah kita bicarakan tadi itu, fa innal i'tikafa qad takunu lahu thalathatu ahkamin, maka i'tikaf itu memiliki hukum. Nah, yang di atas tadi itu, ya, memiliki tiga hukum. Yang pertama yang pertama adalah al-istihbabu, sunnah, dianjurkan. Wa dzalika fi mutlaqil azminah, yaitu pada waktu kapanpun, terserah waktunya kapan saja. Nah, ini hukum dasar i'tikaf, ya, yaitu sunnah atau istihbab. Dalam bahasa lain adalah masnun. Ats-tsani, yang kedua, as-sunnatul muakkadatu, yaitu sunnah yang ditekankan. Tadi sunnahnya biasa saja, tetapi ada sunnah yang amat sangat ditekankan, ya, hampir mendekati wajib. Wa dzalika fil ashril akhiri min ramadhana, yaitu 10 akhir di bulan Ramadan. Wa hikmatu ta'akkudihi fil ashril akhiri min ramadhana innama hiya talabun lailatul qadri, ya, hikmah ditekankan, dikuatkan, ditegaskan untuk i'tikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Innama hiya talabun, dituntut. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu, ya, kata para ulama, ya, di waktu-waktu yang ganjil, 21, 23, 25, 27. Nah, malam ini jatuh kepada malam 24 Ramadan. Besok masuk 25 Ramadan, ya, malam Minggu besok, ya, malam Ahad, jatuh kepada malam 25 Ramadan. Malam Senin sampai ke malam 27 sampai malam ke-29. Nah, itu malam-malam yang disunahkan banget untuk i'tikaf. Maksudnya apa? Khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Ya, maksudnya apa? Ya, amalan yang paling baik daripada yang paling baik daripada amalan-amalan daripada 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadar, yang mana tidak ada dalamnya itu malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa mesti disebut alf? Alf itu bilangan yang paling tertinggi, ya, bilangan yang paling tertinggi dari bahasa Arab. Kalau 1 juta, ya, miliun. Kalau alfu alfin, sebenarnya alfu alfin itu, ya, 1000 artinya 1 miliar gitu, ya, atau 1 juta gitu, atau 1 miliar lah gitu, ya. Alfu alfin, ya, 1000 berarti 1 juta gitu. Artinya bilangan yang paling tertinggi itu adalah 1000. Artinya tidak terbatas lagi, ya, pahala yang terkandung di malam Lailatul Qadar itu. Amat sangat banyak sekali, begitulah kurang lebih.
Wa jumhurul ulama'i ala annaha fil ashr al-akhir min Ramadan. Ya jumhur ulama itu menganjurkan kepada kita semua ala annaha, atas bahwasanya fil ashr akhir, pada 10 akhir bulan Ramadan. Ya malam Lailatul Qadar itu ya 10 akhir bulan Ramadan. Ats-tsalits, yang ketiga, al-wujubu fi halatin nadhar, wajib ya bagi orang-orang yang bernazar. Wajib bagi orang-orang yang bernazar. Nah, ini ketentuan di dalam i'tikaf. Kalau bisa nanti dicek di kitabnya ya, di-download saja Fikih Manhaji halaman 364 yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Khin ya. Gitu kurang lebih. Kemudian syartu sihhatil i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf. Syarat i'tikaf ini ya bisa juga disebut dengan rukun i'tikaf ya. Rukun i'tikaf. Wa innama yasihul i'tikafu bi syartain. Sahnya i'tikaf itu dengan 2 rukun atau 2 syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Syarat yang pertama yang mesti ditekankan adalah niat. Wadzalika 'inda ibtidaihi, ketika kita memulai i'tikaf itu, bi an yanwiya al-mu'tha fil masjid muddatan muayyanatan li ta'abbudi. Ya, ketika kita bermulai i'tikaf tadi itu, hendaklah kita berniat untuk berdiam diri di sebuah masjid muddatan muayyanatan, ya dalam waktu yang tertentu, ya li ta'abbudi, untuk ta'abbud. Ta'abbud itu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketika dia i'tikaf, niatnya bukan i'tikaf tapi untuk mencarger HP misalnya gitu ya. Niat dia berdiam diri di masjid itu bukan i'tikaf tapi untuk tidur-tiduran. Niat dia i'tikaf itu bukan untuk ibadah kepada Allah. Ta'abbud itu untuk ibadah kepada Allah lagi ya, bukan ya li ta'abbudi, untuk beribadah kepada Allah. Kadang-kadang ada orang yang berdiam diri di masjid bukan untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi untuk mencas charger mobil listriknya atau motor listriknya begitu ya. Nah, ini tidak dikategorikan orang yang beriktikaf. Tahqiqan li sunnah. Nah, ini sebuah kesunahan dari Rasulullah SAW. Falau dakhala al-masjida li ghardi dunyawiyin, kalau ada orang yang masuk masjid tetapi tujuannya itu bukan untuk tujuan akhirat, tetapi tujuannya adalah untuk tujuan dunia. Aw lam yaqtur fi balihi ayyu qasdin lam yu'tabar lubthuhu fil masjid i'tikafan syar'iyyan. Ya, tujuan dia ke masjid itu bukan untuk agama Allah, untuk i'tikaf, untuk akhirat, tetapi tujuannya adalah untuk ke masjid, untuk tujuan duniawi saja, atau tidak terlintas dalam hatinya itu untuk berdiam diri di masjid untuk beriktikaf, maka sejatinya dia tidak dihitung beriktikaf. Ya, tidak dihitung beriktikaf. Yang pertama yaitu niat. Asyartu tsani, yang kedua, al-lubsu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala dikatakan orang yang beriktikaf itu cukup seperti orang yang seperti orang yang tumakninah dalam salat. Tumakninah dalam salat itu ya seperti membaca subhanakallahumma. Ya, cukup rabbighfirli warhamni, cukup rabbana walakal hamdu, cukup. Itu sudah dikatakan orang yang i'tikaf. Tetapi kalau di kitab-kitab mazhab Syafi'i ya tergantung. Kenapa? Karena dilihat dari adatan atau dilihat dari pada umumnya di sebuah tempat dikatakan i'tikaf itu berapa lama begitu ya. Makanya di sini dijelaskan wa yanbaghi an yastamirra lubthu ila muddatin tusamma fil 'urfi i'tikafan. Nih, seyogyanya bagi orang yang beriktikaf itu ya menetap
menetap di sebuah masjid di dalam dikatakan dia berdiam diri itu adalah fil urfi, ya, menurut kebiasaan masyarakat setempat. Nah, berapa lama biasanya? Apakah 1 malam gitu kan, apa 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah, wa yadkhulu fi hadha syartu syurutu jawazil lubthi fil masjid. Nah, apabila seorang itu masuk ke dalam masjid, ada beberapa syarat kebolehan menetap di masjid. Jadi enggak semerta-merta boleh berdiam diri di masjid begitu saja, enggak. Tetapi ada syarat-syarat dibolehkan seorang itu berdiam diri di masjid. Wahia at-taharatu minal janabah, yaitu orang tersebut suci atau bersih daripada janabah, ya, junub, dari junub. Ya, kalau dia misalnya habis senggama kepada mendatangi istrinya, ya mandi dulu lah baru i'tikaf. Enggak boleh orang junub berada di dalam masjid. Wa tahara minal haidi wan nifas, bersih daripada haid dan nifas. Enggak boleh orang yang haid, orang yang nifas berada di dalam masjid. Wal khuluwil thawbi wal badani min najasatin yuhtamalu an yutalawwasa bihal masjid. Ya enggak boleh juga, ya badannya mesti bersih, pakaiannya mesti bersih daripada najis-najis yang mana dimungkinkan bisa mengotori masjid. Jadi bersih lahir dan batin. Ya, bersih lahir dan batin. Fa idza kharaja minal masjidi li ghairi uzrin inqata'a i'tikafu. Kalau ada orang yang keluar dari masjid, ya, li ghairi uzrin, tidak ada uzurnya sama sekali, ya, tidak ada uzurnya. Kenapa keluar dari masjid? Ini saya mau cari angin keluar. Nah, ini kan enggak ada uzurnya, yang uzur syar'i, ya. Inqata'a i'tikafu, batal i'tikafnya. Batal atau terputus i'tikafnya, ai batala, atau putus, ya, atau batal i'tikafnya. Nah, maka kalau misalnya dia amma idza kharaja li uzrin wa ada lam yanqati', adapun orang yang keluar dari masjid itu untuk ada sebuah keperluan yang uzur syar'i, wa ada, kemudian seorang itu kembali lagi ke masjid, lam yanqati', enggak putus lagi i'tikafnya, ya. Atau mungkin kalau misalnya dia tidak ada uzur sama sekali keluar, kemudian balik lagi ke masjid, pasang niat lagi untuk i'tikaf. Nah, begitu ya, pasang niat lagi untuk i'tikaf. Ini kalau misalnya ada orang keluar tanpa ada tujuan sama sekali. Tapi kalau misalnya sudah ada tujuan, sudah ada uzur syar'i untuk dia keluar itu, maka kalau dia balik pun enggak mesti berniat lagi. Kenapa? Karena dia sudah sudah tetap masih dihitung orang yang i'tikaf. Kenapa? Karena dia keluar itu ada uzur syar'inya. Wa kana fi hukmil mutatabu', ya, dalam hukum, ya, mesti wa kana fi hukmil mutatabi' atau mutatabu' ini, ya, terus-terusan untuk i'tikaf. Ya, tidak baik. Hadza, dan ini wala yushtaratu li tahsili sunnatil i'tikafi shaum. Ya, tidak disyaratkan untuk mendapatkan kesunahan i'tikaf itu bagi orang yang berpuasa. Enggak mesti puasa dulu baru i'tikaf gitu, ya. Jadi kapan saja. Walakin yusannu akan tetapi disunnahkan. Wa dalilu dzalika ma rawahul Hakim an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takifi siyamun. Enggak ada i'tikaf itu dikhususkan bagi orang yang berpuasa, illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi, kecuali seorang itu yang menjadikan i'tikaf itu untuk dirinya, atau ketika dia hanya puasa sunnah begitu, ya. Maka kalau misalnya dia puasa sunnah, ya mau i'tikaf, ya silakan saja begitu. Jadi tidak disyaratkan kalau misalnya i'tikaf itu mesti dalam keadaan puasa aja gitu, enggak mesti. Tapi kalau misalnya dia dia adalah orang yang ada waktu, kemudian dia dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib ke isya, niat i'tikaf, sudah terhitung i'tikaf begitu, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan tentang al-i'tikaf al-manzur, ya. Baik.